close till I get up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walisa, NIM J1A118099. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari, angkatan 2018. Pada kali ini saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Analisa Kandungan Nitrat dan Nitrit dalam Air Minuman Isi Ulang menggunakan metode spektrofotometri yang ditulis oleh Ita Emilia. Air merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan karena semua makhluk hidup di dunia ini memerlukan air. Tumbuhan dan hewan sebagian besar tersusun oleh air. Tumbuhan mengandung lebih dari 75% air dan sel hewan mengandung lebih dari 67%. Kurang dari 0,5% air secara langsung dapat digunakan untuk kepentingan manusia. Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, syarat-syarat air minum yang dapat diminum yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam-logam berat dan senyawa-senyawa kimia yang sangat beresiko terhadap kesehatan seperti nitrat dan nitrit. Walaupun air dan sumber dapat diminum oleh manusia, namun terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri dan atau zat-zat berbahaya. Parameter fisika adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kadar kualitas air yang berhubungan dengan fisika seperti suhu, kecepatan arus, kecerahan dan tinggi, kedalaman, warna air, kekeruhan, salinitas. Parameter kimia adalah parameter yang sangat penting untuk menentukan air tersebut dikatakan baik atau tidak. Metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode survei yang bersifat deskriptif. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan dalam penelitian spektrofotometri yaitu timbangan analitik metlet, teledo, water bath, alat-alat jelas di laboratorium. Dan bahan yang digunakan meliputi natrium nitrit, kalium nitrat, asam sulfanilat, asam klorida. Prosedur kerja. Penetapan kadar nitrit sebanyak 3 ml sampai dan 2 ml larutan asam sulfanilat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dibiarkan bereaksi selama 10 menit, ditambahkan dengan 2 ml larutan natrit dihidroklorida, diaduk dan dibiarkan bereaksi selama 30 menit. Larutan dimasukkan ke dalam bufet dan dibaca absorpsinya pada panjang gelombang 535. Penetapan kadar nitrat. Sebanyak 1 ml sampel ditambahkan 0,5 sampai 1,5 gram. Dibiarkan bereaksi selama 10 menit, kemudian granul dipisahkan dan larutan digenapkan dalam labu ukur 10 ml. Dari larutan tersebut, diambil 3 ml dan 2 ml larutan asam sulfanilat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dibiarkan selama 10 menit, ditambahkan dengan 2 ml larutan natrium dihidroksida, diaduk dan dibiarkan bereaksi selama 30 menit. Larutan dimasukkan ke dalam bufet dan dibaca panjang gelombangnya 535. Pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi senyawa nitrat dan nitrit yang terkandung dalam 5 sampel air minum yang diperoleh dari beberapa depot air minum isi ulang di Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/2010, yaitu untuk senyawa nitrat dan nitrit di bawah 50 mg per liter dan senyawa nitrit di bawah 3 mg per liter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on